Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat terus ya semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana sih cara menyederhanakan bentuk aljabar. Di minggu ini kita masuk ke bab selanjutnya ya, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, atau kalau persamaan linear satu variabel disingkat jadi PLSV dan pertidaksamaan linear satu variabel disingkat jadi PTLSV. Nah, tujuan kita belajar tentang ini adalah supaya nanti kita sama-sama tahu bagaimana sih konsep dari persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan bagaimana sih cara kita menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan PLSV maupun PTLSV. Oke, selanjutnya. Sebelum kita mulai ke materi, kita harus sama-sama ingat dulu ya yang kemarin bagaimana cara menyederhanakan bentuk aljabar. Contohnya nih, ada 10B plus 13 min 6B plus 4. Nah, B disebut apa? B disebut sebagai variabel dan 10 sebagai konstanta. Cara kita menyederhanakan bentuk aljabar itu adalah dengan menyatukan atau mengumpulkan atau mengelompokkan yang variabelnya sama. Variabel dengan variabel, lalu konstanta dengan konstanta. Berarti 10B kita gabungkan dengan min 6B karena sama-sama variabelnya B ya. Lalu 13 plus 4. 10B min 6B berarti jadinya 4B ditambah 13 tambah 4, 17. Nah, PLSV atau persamaan linear satu variabel itu berkaitan dengan kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu apa, Bu? Kalimat terbuka itu menjadi suatu pernyataan kalau atau apabila unsur yang belum diketahui diganti, sehingga kalimat terbuka tersebut memiliki nilai kebenaran benar atau salah. PLSV atau persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang memiliki satu variabel saja dengan pangkat terbesarnya atau derajat adalah 1, serta memiliki tanda sama dengan. Jadi ingat-ingat ya, kalau PLSV atau persamaan linear satu variabel, namanya juga satu variabel ya, berarti variabelnya hanya satu. Variabel contohnya apa? Contohnya kayak tadi, B atau A gitu. Nah, pangkat terbesarnya atau derajatnya adalah 1. Ingat-ingat pangkatnya 1 ya. Serta memiliki tanda sama dengan. Bentuk umumnya gimana? Bentuk umumnya yaitu AX plus B sama dengan C. Nah, kita masuk ke contoh nih, supaya lebih paham bagaimana sih contoh dari bentuk PLSV. Yang pertama, contohnya seperti 4X plus 3 sama dengan 0. Kita lihat tuh, tandanya apa tandanya? Tandanya sama dengan. Lalu derajatnya adalah 1. Lihatnya gimana Bu derajatnya? Lihat di variabelnya. Variabelnya apa itu? X ya. 4X. X itu pangkatnya berapa? Kalau nggak ada tulisannya berarti pangkatnya 1. Berarti dia derajatnya 1. Berarti dia disebut sebagai persamaan linear satu variabel. Sekarang yang kedua lihat. 6Y kuadrat plus 8 sama dengan X. Tandanya apa? Tandanya sama dengan. Lihat derajatnya. Derajatnya berapa? Derajatnya 2. Berarti tidak disebut sebagai persamaan linear satu variabel. Yang kedua bukan ya, karena derajatnya atau pangkatnya ada 2, harusnya cuma 1. Yang ketiga lihat, 8 buka kurung M plus 7 sama dengan 3M. Dilihat, tandanya apa tandanya? Tandanya sama dengan. Derajatnya 1 ya, M-nya pangkat 1, berarti dia disebut sebagai PLSV. Jadi untuk kita melihat apakah itu bentuk PLSV atau bukan, kita lihat tandanya pertama. Tandanya kalau dia sama dengan berarti dia masuk. Yang kedua, kita lihat derajatnya atau pangkatnya. Pangkatnya hanya boleh pangkat 1. Paham ya untuk bentuknya? Sekarang kita masuk ke contoh soal nih. Contoh soal yang pertama. 4X plus 8 sama dengan 0.
yang ditanya berapakah nilai X, ditanya X ini ya, berapa sih X-nya? Coba kita jawab. Pertama langkahnya kita tulis ulang soalnya. 4X plus 8 sama dengan 0. Nah, cara kita menyelesaikan PLSV itu, kita sama-sama kurangkan dengan angka yang sama di kedua ruasnya. Ada ruas kiri dan ruas kanan ya. Nah, 4X plus 8, kita sama-sama kurangi 8 semuanya. Kenapa? Supaya 8-nya hilang. Nah, berarti 4X plus 8 dikurang 8 sama dengan 0 dikurang 8. Ingat, kalau di kiri dikurangi 8, berarti di kanan juga harus dikurangi 8, harus sama. Nah, dihitung 4X plus 8 min 8, berarti tinggal 4X, karena 8 min 8, 0 ya. Terus 0 min 8, 0 dikurang 8, jadinya min 8. Lalu kita tulis yang belum diketahuinya, X ya. X min 8 dibagi, maaf. Oke, min 8 dibagi 4, berarti X sama dengan min 2. Nah, ini cara dengan sama-sama mengurangi dengan angka yang sama. Atau kita juga ada cara yang cepat nih anak-anak semua. Caranya gimana, Bu? Caranya nih, 4X plus 8 sama dengan 0. 4X sama dengan 0 dikurang 8. Loh, kenapa? Nah, cara cepatnya kita pakai istilah disebut dengan pindah ruas. Ini kan plus 8 ya. Kalau ke kanan berarti dia pindah ruas, tandanya berubah. Kalau ini positif 8, kalau pindah ke kanan berarti jadinya negatif 8. Tinggal kita hitung, 4X sama dengan min 8. X sama dengan min 8 dibagi 4. X sama dengan min 2. Berarti nilai X-nya adalah min 2. Contoh soal yang kedua. Tentukan nilai M dari 4M. 4 plus M sama dengan 11. Coba kita jawab. Pertama tulis ulang soalnya nih. 4 ditambah M sama dengan 11. Caranya gimana, Bu? Sama kayak contoh yang pertama. Coba kita kurangkan dengan angka yang sama, kanan dan kiri, supaya angkanya hilang. Kalau di sini 4, berarti kita kurangkan 4 ya. Berarti 4 dikurang 4 ditambah M sama dengan 11 dikurang 4. Karena yang di kiri kurang 4, berarti kanan juga kurang 4. 4 dikurang 4 berapa? 0. Berarti tinggal M. M sama dengan 11 kurang 4 itu tuh 7. Berarti M-nya 7. Atau menggunakan cara cepatnya lagi, yang pindah ruas tadi. Berarti 4 plus M sama dengan 11. M sama dengan 11. 4-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Karena ini tandanya positif, berarti pindah ke kanan jadi negatif. Berarti 11 dikurang 4. M sama dengan 7. Berarti nilai M-nya adalah tuh 7. Contoh soal yang ketiga lagi. Tentukan HP. HP ini bukan handphone ya. HP ini maksudnya himpunan penyelesaian. Tentukan himpunan penyelesaian dari 7B min 4 sama dengan 3B plus 2. Coba kita jawab. Tulis dulu soalnya. 7B min 4 sama dengan 3B plus 2. Nah, ingat tadi kayak penyederhanaan bentuk aljabar. Supaya lebih mudah, kita kelompokkan yang variabelnya sama ya. Berarti 7B. Nah, 3B ini kita pindah ruas ke sebelah kiri. Supaya gabung sama yang ada B-nya. 3B dipindah ke kiri jadinya negatif. Berarti 7B dikurang 3B sama dengan yang sebelah kanan tinggal 2 ya. 2 ditambah. Nah, yang min 4 ini kita tukar lagi. Kita tukar juga pindah ke sebelah kanan. Berarti jadinya plus 4. 7B min 3B jadinya 4B. 2 tambah 4 jadinya 6. B sama dengan ini 6 ya maksudnya ya. Sebentar kita. Jadinya berarti ini 6 dikurang 4. Nah, iya 6 dikurang 4. Lalu B sama dengan 6 dibagi 4. Kita sama-sama perkecil nih. 6 dibagi 4 sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 2. Berarti 6 bagi 2 itu 3. Dan 4 dibagi 2 jadinya 2. Berarti B-nya 3/2.
Berarti kita ketemu nih hasilnya. Himpunan penyelesaiannya adalah 3/2. Maaf ya anak-anak semua, ini 8 tadi maksudnya 6 ya, Ibu salah tulis. Sekarang yang keempat, contoh soal yang keempat. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X min 12 sama dengan 2X plus 36. Nah, kita jawab nih. X min 12 sama dengan 2X plus 36 ya soalnya. Sama kayak tadi konsepnya, kita harus kelompokkan yang variabelnya sama. Nah, berarti X min 2X. 2X yang sebelah kanan pindah ke kiri ya. Karena ini 2X yang positif, berarti pindah ke kiri jadinya negatif. Berarti X min 2X sama dengan 36 ditambah min 12-nya tukar ke sini. Berarti jadinya plus 12. Atau supaya lebih mudah, Ibu kasih tanda gini deh. Nih, yang X kita pindah ke sini. Yang 12 kita pindah ke sini. Nah, gitu ya. Ingat, kalau pindah tandanya harus berubah. Nah, berarti X min 12 sama dengan 36 ditambah 12. X min 2X sama dengan min X. Sama dengan 36 tambah 12, itu 48. Nah, kalau min X yang 48, berarti X-nya min 48. Atau pindah, ganti aja tandanya. Itu contoh soal yang keempat. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Kalau tadi kita membahas tentang persamaan linear satu variabel, sekarang kita membahas tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Bedanya di yang pertama ya, ada persamaan dan ada pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu apa sih, Bu? Pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang ditandai dengan tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan itu apa aja? Ada 4 ini nih tandanya. Ini bacanya apa? Kurang dari. Yang ini lebih dari. Yang ini kurang dari sama dengan. Yang ini lebih dari sama dengan. Dan ingat, sama berderajatnya juga 1. Karena ini satu variabel berarti dia sama-sama derajatnya 1. Bedanya sama persamaan tadi cuman di tandanya aja. Kalau persamaan tadi tandanya sama dengan, tapi kalau pertidaksamaan tandanya ini ya yang 4 ini. Contohnya gimana, Bu? Contoh pertidaksamaan linear satu variabel. Contohnya yang pertama nih. 7A ditambah 8 lebih dari 10. Nah, kita lihat. Tandanya lebih dari, ya kan? Berarti tandanya pertidaksamaan ya. Terus variabelnya berderajat 1, A-nya cuma pangkat 1 ya. Nah, berarti ini disebut sebagai pertidaksamaan linear satu variabel. Contoh yang kedua bentuknya. 2X plus 2 kurang dari sama dengan X pangkat 2. Disebut di sini bukan merupakan PLSV atau PTLSV karena berderajatnya 2. Nah, ingat-ingat, ini tandanya memang kurang dari sama dengan. Tandanya benar ya kalau ini pertidaksamaan, tapi pangkatnya kok pangkatnya 2. Sedangkan kalau pertidaksamaan linear satu variabel itu pangkatnya hanya boleh 1. Berarti dia tidak disebut sebagai persamaan linear satu variabel maupun pertidaksamaan linear satu variabel. Contoh yang ketiga bentuknya, 4X kurang dari 20. Ini merupakan pertidaksamaan ya. Nah, kalau di pertidaksamaan linear satu variabel, kita harus sama-sama tahu juga beberapa sifat dari ketaksamaan. Yang pertama sifatnya menambah. Kalau kita menambahkan atau mengurangi kedua sisi dari pertidaksamaan, tanda ketidaksamaan tidak berubah. Contohnya, misalnya min 4 kurang dari 2. Misalnya kita sama-sama di kiri sama kanan sama-sama mau tambah 3. Min 4 tambah 3 berarti yang kanan juga 2 tambah 3. Min 4 tambah 3 itu min 1, 2 tambah 3 itu 5. Nah, tandanya nggak berubah ya, tetap kurang dari. Gitu juga kalau nanti tandanya kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Tapi yang kedua, kalau kita mengali atau membagi kedua sisi dari pertidaksamaan dengan bilangan bukan 0. Yang pertama, jika mengalihkan kedua sisi dengan bilangan positif, maka tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Contohnya misalnya min 4 kurang dari 3 nih. Kita mau sama-sama dikaliin, yang kiri dikali 3, yang kanan dikali 3.
Berarti min 4 kali 3 itu min 12, terus 2 kali 3, 6. Lihat tandanya nggak berubah. Intinya, pokoknya kalau kita sama-sama kali dengan bilangan positif, 3 ini positif kan ya? Tandanya nggak berubah. Ini maksudnya berlaku juga untuk yang ini, untuk yang tanda kurang dari sama dengan dan juga lebih dari sama dengan. Berlaku juga untuk kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Oke. Gitu ya. Nah, tapi ada bedanya nih. Kalau kita menghitungnya dengan mengalihkan atau membagi kedua sisi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Contohnya, misalnya 4 kurang dari 2. Min 4 dikali, kita mau sama-sama dikaliin sama negatif 2. Min 4 dikali negatif 2, terus yang kanan juga 2 kali negatif 2. Tandanya dia berubah, lihat. Yang pertama lebih dari. Berarti lawannya, kalau kita kaliin negatif jadinya lebih dari. Min 4 kali min 2 itu 4, ini 4 ya. 4 kali min 2 itu negatif 8. Dan 2 dikali min 2 itu negatif 4. Nah, ingat tandanya berubah kalau dikaliin sama negatif. Gitu juga dengan kalau lebih dari sama dengan maupun kurang dari sama dengan. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal dari pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2 buka kurung x plus 2 kurang dari sama dengan 22. Kita jawab. Nah, ini kan ada buka kurung ya. Kalau ada buka kurung gini, caranya kita kalikan dulu atau kita keluarkan. Caranya 2 kali x, berarti 2x ya. Terus 2 kali 2 plus 4 kurang dari sama dengan 22. Ingat cara tadi kita bisa pakai yang pindah ruas ya. Berarti 2x kurang dari sama dengan 22. 4-nya kita pindah ke sana, ke sebelah kanan. Karena 4-nya yang di sebelah kiri positif, berarti kalau ke kanan jadi negatif. Berarti 2x kurang dari sama dengan 22 dikurang 4. 2x kurang dari sama dengan 22 kurang 4 itu 18. Nah, x kurang dari sama dengan 18 dibagi 2. 18 bagi 2 berapa? 9. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari sama dengan 9. Contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x plus 3 kurang dari sama dengan x min 2 untuk x bilangan bulat. Nah, jawab. 2x plus 3 kurang dari sama dengan x min 2. Ingat ya, patokannya x bilangan bulat. Caranya sama tadi gimana? Kita kelompokkan yang variabelnya sama. Berarti 2x min x. X-nya karena pindah ruas ya. 2x min x kurang dari sama dengan min 2. 3-nya pindah ke kanan jadinya negatif 3. 2x min x jadinya x. Min 2 min 3 itu min 5. Berarti x kurang dari sama dengan min 5. Tapi ingat, yang ditanya soal adalah untuk x bilangan bulat. Contohnya kita ambil dari tak hingga ya. Titik-titik ini maksudnya tak hingga. Berarti tak hingga min 7, min 6, min 5, dan seterusnya. Itu maksudnya bilangan bulat. Yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari setiap PLSV berikut. Nah, yang pertama nih, 1/4 2 min x plus x sama dengan 5/6. Kita jawab. Ingat, kita bisa menuliskannya dengan sama-sama dikali nih. Kedua ruasnya kita sama-sama kaliin sama 24. Berarti yang kiri jadinya 24, 1/4 2 min x plus 24x ya, karena 24-nya sama dikaliin 1/4 min 2 min x, terus 24-nya kaliin juga sama x. Sama dengan yang kanan dikaliin 24 juga, berarti 24 dikali 5/6. Kenapa Bu kita pakai 24? Kita ambil KPK-nya. Misalnya ini 4 sama 6, berarti 24 ya KPK-nya. Nah, oke, 24 1/4 2 min x plus 24x sama dengan 24 5/6. 24 dibagi 4 nih, berapa jadinya? 6.
6. Berarti 6, 2 min X plus 24X sama dengan, kita hitung ini 24 bagi 6 kan 4 ya. 4 kali 5 itu 20. Nah, kita keluarkan yang dalam kurung. Berarti 6 kali 2 dikurang 6 kali X. Berarti 6 kali 2 itu 12. 6 kali min X itu min 6X. Ditambah 24X sama dengan 20. Setelah dihitung, min 6X ditambah 24X berarti 18X sama dengan 20 dikurang 12. 12-nya pindah ya. Terus 18X sama dengan 8. Berarti X sama dengan 8 bagi 18. Sama-sama bagi 2 nih, perkecil. Jadinya X sama dengan 4/9. Nah, kita masuk lagi ke contoh soal yang ketiga nih. Ini soal cerita ya. Agak lebih rumit sedikit. Jumlah dua bilangan tidak lebih dari 120. Ingat-ingat. Jika bilangan kedua adalah 10 lebihnya dari bilangan pertama, maka tentukan batas nilai untuk bilangan pertama. Cara penyelesaiannya, kita misalkan, ini kan tadi kita bahas ada bilangan pertama dan bilangan kedua ya. Misal bilangan pertama kita tulis sebagai X dan bilangan kedua sebagai Y. Dari soal diketahui nih bahwa bilangan keduanya 10 lebihnya dari bilangan pertama. Bilangan kedua tadi apa? Y ya. Y berarti X plus 10. Karena yang Y-nya ini 10 lebih dari X. Berarti kan X plus 10 ya, atau 10 plus X. Dari soal juga diketahui bahwa jumlah kedua bilangan tidak lebih dari 120. Kata tidak lebih itu maksudnya adalah pertidaksamaan kurang dari sama dengan. Berarti kalau tidak lebih dari 120, berarti kalau X sama Y dijumlahkan itu hasilnya nggak boleh lebih dari 120. Berarti 120 boleh ya? Nah, berarti kita tulis X plus Y kurang dari sama dengan 120. Nah, di awal tadi kita udah dapet nih bentuknya. Karena Y sama dengan X plus 10, berarti pertidaksamaan yang ini yang akan kita gunakan ya, pertidaksamaannya kita ubah menjadi X plus 10. Lah, kenapa gini, Bu? Nah, kita lihat X plus Y. X, Y-nya tadi kan diganti nih, Y-nya itu X plus 10, berarti Y ini kita ganti sebagai X plus 10, kurang dari sama dengan 120. Nah, X plus X jadinya 2X plus 10 kurang dari sama dengan 120. 2X plus 10, ini kita sama-sama dikurangi 10 ya, supaya 10-nya hilang. 2X plus 10 dikurang 10 kurang dari sama dengan 120 dikurang 10. Jadinya tinggal sisa 2X ya. 2X kurang dari sama dengan 110, X kurang dari sama dengan 55. Jadi, ketemu hasilnya, batas nilai untuk bilangan pertama itu tidak lebih dari 55. Paham ya? Nah, itu tadi materi kita tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Ada beberapa latihan yang kalian kerjakan. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari 12Y min 3 sama dengan 0, 16X plus 4 sama dengan X min 1, dan 7X plus 1 plus 8 kurang dari sama dengan min 13. Yang kedua, suatu persegi panjang, panjangnya 5 cm lebih dari lebar. Jika keliling persegi panjang 38 cm dan lebarnya X cm, maka model matematikanya adalah, yang ditanya model ya. Model itu sama seperti bentuk, misalnya X plus Y sama dengan 2 gitu-gitu. Oke, silahkan dipahami lagi. Ibu tunggu jawabannya sampai nanti malam ya, jam 8. Sekian materi hari ini. Makasih untuk perhatiannya. Ibu minta maaf kalau ada kesalahan atau ada tipe-tipe tadi ya. Silahkan diperbaiki. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di minggu berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya.